Halo semua, perkenalkan nama aku Valian. Di sini aku dengan salah satu tim Find the, Find the Code, yaitu Kak Freya. Halo Tepuk tangannya. semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Freya dari tim Mumpuni Kreatif. Kak, boleh tanya nggak sih Kak, apa itu sih event Find the Code? Jadi Kak, event Find the Code itu adalah event konferensi anak muda yang bertemakan mental health. Event ini diikuti oleh peserta konferensi dari kelas 4 SD sampai 8 SMP. Oh begitu ya Kak. Di event itu Kakak menjadi divisi apa sih Kak? Di event ini, itu aku menjadi divisi sponsorship Kak, Valian. Dari banyaknya divisi yang ada di Mumpuni Kreatif, kenapa Kakak lebih memilih divisi sponsorship? Jadi awal mulanya aku menjadi divisi sponsorship itu ada sedikit perjalanannya nih Kak. Jadi jadi awalnya itu kita dikasih beberapa list divisi-divisi dari kakak Fasil. Setelah itu kita harus memilih dari divisi itu apa yang kita suka. Nah setelah itu kita harus membuat CV dulu buat melamar divisi apa yang kita suka. Menurutku aku cocok di divisi sponsorship nih, makanya di CV-ku aku mencalonkan diri sebagai divisi sponsorship. Dan alhamdulillahnya pertama kali aku presentasi CV-ku, aku langsung diterima sebagai divisi sponsorship. Apa nih Kak rintangan selama membuat event Find the Code? Rintangannya itu yang pertama menurutku rintangannya itu waktu bikin proposal sih, karena aku harus nunggu dulu modul jadi dan modulnya itu jadi lumayan mepet sama hari H konferensi. Jadi waktu aku Wah sepertinya hostnya ini sepertinya guysnya ini sedang grogi ya. Jadi ya santai dulu Kak, santai dulu ya. Oke, maaf ya Kak. Ya, boleh Jadi dilanjutkan. siap. Jadi waktu itu aku itu mengajukan proposalku kepada calon sponsor itu di hamin beberapa hari sebelum hari H. Jadi menurutku di situ. Boleh tanya nggak Kak, sponsornya dapat apa aja nih? Waduh, ya pasti yang pertama kita dapat pendanaan, terus kita juga bukan, ya kayaknya sih pendanaan aja ya Kak. Oh, apa aja nih Kak proses selama pra-event yang sudah dilewati Kakak? Prosesku selama pra-event menurutku lumayan banyak. Dari aku harus cari calon sponsor, aku bikin proposal, terus aku juga mengadakan yang namanya USDA atau usaha dana. Jadi aku juga mencari dana dari USDA ini Kak. Nah setelah itu aku juga sempat beberapa kali membantu tim logistik dan juga merchandise. Boleh tanya nggak Kak, usdanya ini lancar atau berujung dadan? Kalau dibilang lancar sih pasti ada masalahnya ya Kak. Waktu itu di usia pertama itu kita sempat sedikit kredit banget karena memang itu masih awal-awal juga kita bikin usaha dana, dan awalnya itu mungkin karena adanya miskomunikasi sama penjual dan juga pembeli, jadinya di situ ada sedikit masalah, tapi oke. Momen apa nih Kak yang paling Kakak ingat selama menjalankan event ini? Momen yang paling aku ingat sebenarnya semua momen-momen saat menjadi IO atau menjadi tim Mumpuni Kreatif itu seru-seru banget Kak. Sebenarnya banyak banget momen-momen yang berkesan buat aku, tetapi yang paling aku ingat itu waktu di hari H konferensi. Itu saat kita kumpul di ruang logistik untuk istirahat. Kenapa kok waktu itu bisa momen yang paling berkesan buat aku? Karena di ruang logistik itu kita semua itu kan kita cuma berdua belas ya Kak, jadi itu kita capek banget. Kita di situ ngobrol-ngobrol sebentar, kita cerita apa yang terjadi, apa pengalaman yang barusan terjadi gitu, dan ternyata
banyak banget cerita-cerita seru dari teman-teman Mumpuni Kreatif. Tetapi setelah keluar dari ruang logistik, teman-teman tim Mumpuni Kreatif kita akan memberikan senyum lebarnya kepada peserta dan juga pengunjung. Itu benar-benar keren banget sih, aku salut sama mereka. Di ruang logistik cukup berisik nggak, Kak? Alhamdulillahnya enggak ya Kak, karena di situ mungkin juga capek banget, energinya udah kekuras sama banyaknya orang di sana, tapi seru sih. Kalau Kak Freya ini kan pas membuat event kan juga ada liga-ligunya. Pernah nggak sih Kak Freya melakukan kesalahan di divisinya? Kesalahan pasti pernah, kita per divisi juga pasti pernah punya kesalahan. Kesalahan yang pernah aku buat itu saat membuat proposal, karena memang di situ harusnya itu kita mengajukan proposalnya itu di tengah-tengah sebelum hari H, tetapi kita mengajukan proposalnya ke calon sponsor itu di beberapa hari sebelum konferensi. Jadi menurutku itu masalahnya di situ sih, tapi yang lainnya aman. Kesan dan pesan selama event Finder Code ini apa aja? Pesan-pesannya aku mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman tim Mumpuni Kreatif, teman-teman semuanya yang sudah keren banget menjadi seorang IO di event ini, karena memang nggak mudah ya buat kita menjalani event ini. Aku juga mau mengucapkan terima kasih juga buat peserta konferensi yang sudah mengikuti konferensi kami. Aku juga mau mengucapkan terima kasih buat Kakak Fasil yang sudah menjadi support system dan jadi mood booster buat kita semua. Kalau dikasih kesempatan nih Kak, mau buat event lagi atau udahan cuma Finder Code aja nih Kak? Pertanyaan bagus nih Kak. Jujur aku capek sih, badanku capek karena event kemarin, tapi aku kayaknya mau buat event lagi, tetapi dengan tema dan juga topik yang berbeda biar seru. Topik yang ingin diangkat Kakak ini apa ya kalau bisa buat event? Mungkin yang lagi relate ya sama kita sekarang, kayaknya aku mau ngambil tentang sampah seru deh Kak. Apakah Kak mau join? Boleh itu Kak. Kapan-kapan ya Kak kita kolaborasi bareng. Ya, boleh Kak. Wah, ternyata udah cukup lama kita mau ngobrol nih bersama Kak Freya. Kakaknya grogi Kak? Iya, baru pertama kali soalnya saya menjadi host. Pak Kak tarik nafas dulu boleh? Wah, ternyata sudah cukup lama kita sudah ngobrol, sudah hampir ujung-ujung itu ya, di ujung video. Bagi penonton yang sudah mengobrol, maaf kami mengobrol cukup lama mengambil waktu kalian. Terima kasih juga Kak Den sudah datang ke Mumpuni Podcast. Ya Kak. Terima kasih yang besar dari tim Mumpuni Podcast. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.